Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel Gary Grasshopper. Oke, pada video kali ini gue akan kembali membahas tentang web novel Kage no Jitsu Yakuza ni Narita Kute. Oke, dalam part yang ke-17 ini, cerita akan lebih berfokus kepada karakter Sid di camp pengasingan di kerajaan Oriana. Gimana keseruannya? Mari kita mulai langsung aja pembahasannya. Cerita pun diawali dari karakter Sid yang sedang berada di camp pengasingan negara Oriana. Di sini nampaknya Sid benar-benar sangat penasaran tentang seseorang yang disebut Owl itu. Sampai-sampai Sid selalu berjalan di sekitar camp untuk mengetahui sosok dari Owl ini. Namun nyatanya hasil dari penyelidikan Owl ini adalah nihil. Walaupun begitu, Sid tetap melakukan penyelidikannya secara terus-menerus. Dan pada akhirnya, ia menemukan 10 orang yang bisa dibilang sebagai Owl. Sid menyimpulkan itu dari setiap gerak-gerik dari 10 orang ini. Namun tetap saja, itu tidak bisa menjadi patokan untuk hal ini. Dan bisa dibilang, seseorang yang bernama Owl ini cukup untuk membuat Sid sedikit kebingungan. Mungkin saja, Sid harus pergi ke ibu kota saat malam hari untuk mengumpulkan informasi tentang seseorang yang bernama Owl ini. Dan hal ini akan menjadi opsi terakhir dalam penyelidikan Sid kali ini. Wah, mungkin Owl ini sudah hampir bisa dibandingkan dengan Sid ataupun Shadow ya. Kira-kira sosok dari Owl ini siapa guys? Apakah kalian sudah mengetahuinya? Ataukah itu orang lain? Atau mungkin itu adalah Sid sendiri tapi dia tidak sadar? Oke deh, lanjut ceritanya. Tapi terlepas dari itu semua, nampaknya Sid benar-benar menikmati hidupnya sebagai kaum sampah di camp pengasingan ini. Bahkan saat pagi ini, Sid sedang berjalan-jalan untuk mencari udara segar setelah menyantap sarapan yang telah diberikan oleh Zack. Di sini, Sid benar-benar seperti orang yang tidak memiliki beban sebagai gelandangan. Tapi sebenarnya, Sid bisa saja mengambil peran sebagai bos mafia di sini. Tapi, karena lagi-lagi MC kita itu sangat aneh, super duper aneh, dan nggak bisa ditebak jalan pikirannya, jadi ia memutuskan untuk menjadi gelandangan saja di camp pengasingan ini, padahal dia bisa hidup enak loh. Oke, lanjut. Saat Sid sedang jalan-jalan, tiba-tiba saja terdengar suara perdebatan antara seorang wanita dengan beberapa pria. Yaps, di sana, Clara Oriana dan para kaum royalis sedang berdebat dengan kaum pendukung Doem. Bahkan, Sid juga bisa melihat Zack dalam kumpulan kaum pendukung Doem itu. Nampaknya, ada seseorang yang terbunuh tadi malam karena ulah dari Owl. Dan kedua kaum ini memperdebatkan siapa yang menjadi pelakunya. Di sini, pertengkaran antara kedua kaum pun semakin memanas. Lalu, ada salah satu dari kaum Doem ini yang berusaha untuk memukul Clara dengan sebuah tongkat. Dan karena Clara itu terlambat menyadari pukulan itu, akhirnya ia pun tidak dapat menghindarinya. Namun, dengan cepat, Sid pun langsung menggunakan slime-nya untuk menerbangkan tongkat itu tanpa diketahui siapapun. Semua yang ada di sana pun menjadi kaget karena hal itu. Di sini mereka mulai mengira itu adalah perbuatan dari Owl. Jadi mereka pun semakin waspada karena mungkin saja Owl akan muncul di hadapan mereka. Di sini, Zack pun sedikit melirik ke arah Sid karena dia tahu pasti Sid lah yang sanggup melakukan hal seperti itu. Merasa sudah menunjukkan kekuatan dalam bayang-bayangnya, akhirnya Sid pun sangat senang, lalu membuat tatapan dengan senyuman yang dingin ke arah Zack. Namun, tak disangka, tongkat yang terlempar tadi mengarah kepada Sid. Di sini, Sid pun tahu bahwa tongkat itu akan jatuh tepat ke arahnya. Namun seperti biasa, ia malah sengaja membiarkan tongkat itu jatuh mengenai hidungnya sampai terluka dan terjatuh. Melihat hal itu, Clara Oriana pun langsung mendekati Sid dengan tatapan yang penuh kekhawatiran. Dan ketika melihat hal itu,
Sid pun langsung berpura-pura kedinginan dan akhirnya pingsan. Panel cerita pun berpindah ke sebuah kamar pribadi dalam camp itu. Di sini nampaknya Sid telah dibawa oleh Clara Oriana untuk dirawat. Saat terbangun dari pingsannya itu, Sid langsung memainkan drama lagi dengan berpura-pura bingung dan masih kesakitan karena hantaman tongkat tadi. Di sini, Sid juga menyadari bahwa kamar pribadi ini mirip sekali dengan kamar milik Zack. Namun, kamar pribadi ini jauh lebih sederhana. Mungkin inilah pembeda perilaku antara kaum Doem dengan kaum royalis. Ya, di sini kaum royalis masih dihormati lah, walaupun lebih standar hidupnya lebih kurang daripada kaum Doem, tapi masih dihormati daripada kaum sampah. Oke, lanjut. Di sini Sid juga menyadari bahwa Clara sedang duduk di sampingnya. Lalu ada pria penjaga dari Clara yang menatap Sid dengan tatapan tajam. Setelah melihat Sid terbangun dari pingsannya itu, Clara pun langsung menanyakan keadaan dari Sid. Dan nampaknya Clara juga memanglah orang yang sangat baik, sampai-sampai ia peduli dengan orang biasa seperti Sid. Bahkan, ini adalah pertemuan keduanya dengan Sid. Namun dia benar-benar peduli dengan Sid, ataupun nasib orang yang sedang susah. Di sini, Sid pun terus melakukan dramanya sebagai orang culun. Dan setelah beberapa saat, muncullah kesatria yang bernama Gwyn, lalu berkata bahwa Clara seharusnya tidak sangat khawatir dengan keadaan dari Sid, karena memang Sid hanyalah orang yang kebetulan lewat saja. Di sini Gwyn memang membicarakan hal yang logis, dan memang ada urusan yang lebih penting lagi yang harus dikerjakan oleh Clara selain merawat luka dari Sid. Tapi dengan tegas, Clara pun berkata bahwa jika dirinya tidak bisa menolong satu orang saja, maka ia tidak mungkin bisa menolong negaranya yang sedang dilanda kekacauan ini. Mendengar perkataan itu, Gwyn pun langsung memaklumi sikap Clara. Di sini, Clara pun langsung melanjutkan pembicaraannya lagi tentang Sid, bahwa ia akan merawat Sid, walaupun Sid bukanlah orang dari kerajaan Oriana. Lalu, Clara juga sempat menanyakan tentang asal dari Sid. Lalu, Sid pun menjawab bahwa ia adalah murid dari Akademi Pedang Midgar. Setelah mendengarkan nama itu, Clara pun langsung berkata bahwa apakah Sid mengenal kakaknya, karena memang Rose adalah murid dari akademi itu juga. Di sini, Sid pun mengatakan bahwa ia sangat mengenal Rose. Lalu ia pun menceritakan bahwa ia juga lumayan dekat dengan Rose. Setelah beberapa perbincangan, Clara pun menanyakan sesuatu yang tidak terduga kepada Sid, bahwa apakah benar Rose telah membunuh ayah mereka, yaitu raja dari kerajaan Oriana. Mendengarkan hal itu, Sid pun langsung mengiyakannya. Tapi Sid juga berkata bahwa pastinya Rose memiliki alasan tersendiri ketika melakukan hal keji seperti itu. Sid juga kembali berkata bahwa ia sedang berada di kursi penonton festival God of War ketika Rose melakukan hal itu. Dan dari sudut pandang Sid, Rose telah memiliki tekad yang bulat ketika melakukan hal itu kepada ayahnya. Mendengarkan itu, Clara pun sedikit lega dan berkata bahwa memang belakangan ini ayah mereka bertingkah sedikit aneh dan nampak seperti sedang dikendalikan oleh seseorang. Dan Clara juga mengetahui bahwa Rose itu sedang melakukan penyelidikan tentang sikap aneh dari ayahnya itu. Tapi tak disangka, kejadian pembunuhan itu pun terjadi, dan kerajaan Oriana sekarang berada di ambang kehancuran. Clara juga berkata bahwa rakyat kerajaan ini memanggil Rose sebagai pengkhianat. Namun walaupun begitu, ia tetap tidak tega memanggil kakaknya sendiri seperti itu. Karena memang ia sangat mencintai Rose. Dan ia juga yakin bahwa pastinya Rose memiliki alasan yang sangat penting ketika melakukan hal itu. Mendengarkan itu, Sid pun sedikit tersenyum, lalu kembali menceritakan tentang Rose ketika masih berada di Akademi Pedang Midgar. Ya, kita tahu sendiri kan, Raja Oriana itu sebenarnya dikendalikan oleh Doem, dan memang Raja Oriana itu sudah lama terbunuh oleh Doem tentunya. Tapi Doem membuat
replika boneka seperti Raja Oriana yang asli dan dikendalikan oleh dirinya gitu. Jadi ya feeling dari Clara ataupun Rose itu benar, dan menurut gue tindakan Rose itu benar. Kalau enggak, kerajaan Oriana bisa lebih hancur daripada ini. Setelah Sid pergi dari kamar pribadi Clara, Sid pun berjalan secara acak di aula camp pengasingan itu. Di sini, Sid pun merasakan hawa keberadaan beberapa orang yang sedang mendekat ke arahnya. Dan karena Sid merasa akan ada kejadian yang bagus, maka ia menunggu mereka sampai di sana. Benar saja, ada segerombolan dari kaum pendukung Doem yang mendekati Sid, termasuk Zack. Di sini, mereka pun sangat senang karena Sid telah mendapatkan kepercayaan dari Clara. Dan mereka mau Sid menjalankan perintah mereka untuk menjadikan Clara sebagai sandera untuk memancing Owl keluar. Di sini, Sid pun hanya melakukan drama sebagai orang lemah yang menuruti kata-kata preman. Namun, Sid berkata bahwa ia tidak sanggup untuk menjadikan Clara sebagai sandera, karena Clara itu kan sudah dianggap sebagai temannya juga gitu. Mendengarkan penolakan itu, Sid akhirnya pun dipukuli oleh segerombolan kaum pendukung Doem itu. Di sini, Zack yang melihat hal itu pun mencoba membela Sid, tapi teman-temannya itu tidak menghiraukannya dan terus saja memukuli Sid. Melihat keadaan yang mungkin akan menjadi memburuk, akhirnya Zack pun berkata bahwa ia tidak ikutan dalam aksi pemukulan ini. Lalu ia pun pergi. Ya, Zack tahulah kekuatan Sid tuh kayak gimana, jadi dia nggak mau ngambil kesempatan buat memukul balik gitu. Nanti kalau nggak Sid bakal nyerang Zack habis-habisan sama teman-temannya di sini. Saat terakhir, Sid pun diberi waktu 3 hari untuk membuat Clara sebagai sandera. Atau tidak, Sid akan mati di tangan mereka semua. Lalu, segerombolan pendukung Doem itu pun meninggalkan Sid di sana. Setelah beberapa saat, Zack pun kembali menemui Sid dan berkata bahwa ia tahu Sid tidak terluka karena aksi pemukulan itu. Di sini, Sid pun langsung mengiyakan hal itu, lalu berkata juga bahwa ia telah memprediksikan hal ini, dan hal ini juga ada di dalam rencananya. Bersamaan dengan perkataan itu, Sid pun menghilang dari hadapan Zack. Dan cerita di arc ini pun terus berlanjut. Oke, mungkin segitu dulu pembahasannya kali ini. Maaf banget sedikit singkat banget, tapi gue berharap banget ini bisa menghibur kalian semua. Oke deh, terima kasih telah mendengarkan sampai titik ini, dan sampai jumpa. Bye.